Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Manullah dengan NIM 230102002. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek pemrograman mobile saya, yaitu Indigo Journey, transformasi digital layanan perhotelan premium dengan sintetis arsitektur full stack mobile berbasis Flutter dan Golang untuk Hotel Indigo Bintan Lagoy Beach. Oke, langsung saja. Paradoks layanan perhotelan di era digital. Nah, untuk sistem konvensionalnya itu komunikasinya masih berbasis formulir kertas dan juga telepon kamar. Waktu responsnya lambat dan juga tidak transparan. Kemudian di sini ada ekspektasi modernnya, yaitu 73% tamu itu lebih memiliki aplikasi mobile untuk mengelola pengalaman minat mereka. Nah, jadi gap ini itu menuntut inovasi teknologi sebuah resort companion terpadu yang menjembatani operasional hotel dan kenyamanan tamu. Lanjut, ekosistem digital Indigo Journey. Jadi untuk di GSF-nya itu ada akses layanan tersentralisasi seperti room service, aktivitas informasi. Kemudian di staff app itu ada dashboard operasional untuk manajemen permintaan terstruktur berdasarkan departemen. Jadi terdapat 3 core objektif, yaitu otomatisasi komunikasi end to end, yang kedua ada transparansi status real time, kemudian yang ketiga ada basis kode tunggal untuk 2 aplikasi. Nah, di sini ada rasionalisasi teknologi stack. Yang pertama front end itu menggunakan Flutter dan Dart. Kemudian yang kedua ada back end itu menggunakan Golang dan Gin framework. Kemudian untuk database-nya itu menggunakan SQLite dan juga Cloud Firestore. Kemudian di sini ada blueprint arsitektur sistem, itu terdapat 3 tier. Yang pertama ada presentation tier-nya, itu diisolasi dengan 13 modul fitur untuk kohesi tinggi dan loosely coupled. Kemudian yang kedua ada application tier, yaitu arsitektur berlapis memisahkan penerimaan request, logika bisnis dan juga akses data. Kemudian yang ketiga ada data tier, yaitu strategi hybrid memanfaatkan SQLite untuk relasional dan Firestore untuk data real time. Nah, di sini ada guest experience yang pertama, yaitu onboarding tanpa hambatan. Yang pertama ada fase 1 identitas visual. Kemudian fase 2 itu ada autentikasi kontekstual. Itu kita dapat melakukan login menggunakan room number dan juga booking code. Kemudian yang ketiga ada dashboard dinamis, itu menyajikan greeting personal, cuaca lokal, quick actions, dan juga akses navigasi terpusat yang dirender dengan animasi staggered. Oke, kemudian ada guest experience yang kedua, yaitu otomatisasi dan transparansi layanan. Nah, yang pertama ada 8 kategori service, itu dapat diakses secara langsung oleh guest. Kemudian yang kedua ada formulir cerdas, jadi menggunakan quick select chips untuk meminimalkan input teks manual oleh tamu. Kemudian yang ketiga ada pelacakan real time, jadi mengeliminasi ketidakpastian tamu melalui timeline animasi 4 step, yaitu receive, preparing, on the way, dan juga complete. Kemudian guest experience yang ketiga yaitu eksplorasi dan umpan balik. Yang pertama di sini ada kurasi destinasi, yaitu halaman explore menyajikan aktivitas resort dan atraksi Bintan dengan filter kategori dinamis. Kemudian ada informasi komprehensif, jadi detail aktivitas mencakup waktu, kapasitas partisipan, dan tombol interaktif untuk langsung bergabung. Nah, yang ketiga itu ada siklus peningkatan, yaitu model feedback terintegrasi menangkap rating dan komentar purna layanan, jadi menyediakan data berharga bagi manajemen hotel. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi real time dan portal staff. Ini adalah life cycle dari kedua aplikasi, yaitu yang pertama tamu mengirimkan request via API, kemudian dikirimkan ke Firebase, kemudian yang kedua nanti data direplikasi ke Cloud Firestore untuk sinkronisasi seketika di staff dashboard. Nah, yang ketiga itu staff update status operasional, itu berdasarkan request dari guest tadi. Kemudian yang keempat ada Firebase Cloud Messaging, itu nembak push notification ke perangkat user. Jadi hasilnya itu ketergantungan pada panggilan telepon lobby itu akan berkurang drastis. Oke, di sini ada strength backend. Jadi terdapat yaitu menggunakan arsitektur Golang dan Gin, terdapat separation of concerns, yaitu handler menerima HTTP request dan melakukan JSON binding. Kemudian service itu mengorkestrasi logika bisnis seperti validasi credential atau hashing by crypt. Nah, kemudian yang ketiga ada repository abstraksi akses data menggunakan GRM auto migration. Nah, selanjutnya di sini ada graceful degradation atau resiliency system. Yang pertama, tantangan fluktuasi konektivitas internet di area resort geografis luas. Yang kedua ada solusi algoritmik, yaitu implementasi strategi API first with fallback to mock data pada API repository.
Kemudian yang ketiga ada mekanisme, yaitu sistem membalut transaksi HTTP dalam blok try catch. Jadi jika koneksi timer 10 detik atau gagal, itu aplikasi secara transparan mengalihkan routing data ke cache lokal. Nah, kemudian ada dampak. Dia menjamin aplikasi tetap memiliki fungsional interaktif dasar meskipun server luring. Kemudian di sini ada manajemen state atau lokalisasi global. Di sini ada orkestrasi data dengan river pod menggunakan aliran data searah bebas injeksi manual. Jadi memisahkan class state immutable dari notifier pengontrol. Kemudian yang kedua ada mengatasi language barrier. Dia dilakukan implementasi internationalization menggunakan format IRB. Jadi terdapat sistem dua bahasa bawaan. Kemudian pergantian bahasa dieksekusi secara instan tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Sangat krusial bagi staf multikultural dan tamu asing. Kemudian di sini ada validasi sistem dan hasil pengujian, validation dashboard. Yang pertama ada black box testing, kemudian ada API endpoint, pengujian API server. Itu respon HTTP divalidasi menggunakan REST client mengkonfirmasi kode status dan integritas payload JSON. Kemudian yang ketiga ada static analysis, yaitu mengeksekusi Flutter Analyze menghasilkan zero error, memastikan keamanan tipe data null safety dan efisiensi memori yang optimal sebelum rilis application. Nah, di sini ada sintesis dampak akademis dan juga praktis. Untuk akademis, itu memvalidasi efektivitas feature-based architecture pada Flutter untuk menjaga kohesi kode pada aplikasi skala menengah. Kemudian yang kedua ada mendokumentasikan pola integrasi layer arsitektur Golang dan state management report. Kemudian di sini ada dampak praktisnya, yaitu yang pertama adalah menciptakan prototipe scalable yang mereduksi friksi komunikasi konvensional antara tamu dan staff. Kemudian yang kedua ada meningkatkan transparansi operasional dan menghadirkan pengalaman digital premium di Hotel Indigo Bintan. Nah, di sini itu ada horizon pengembangan lanjutan. Yang pertama yaitu integrasi property management system yang dimiliki oleh hotel, kemudian cloud deployment, migrasi database ke PostgreSQL dari SQLite, dan deployment ke infrastructure cloud seperti GCP atau AWS. Kemudian yang ketiga ada ekspansi fitur, implementasi live chat via WebSocket, dan integrasi API payment gateway. Oke, kita lanjut ke demo aplikasi. Oke, yang pertama masuk ke dashboard tamu dulu. Oke, kita coba sign on dulu. Di sini terdapat welcoming page dari aplikasinya. Kemudian kita masuk akan disambut dengan login page. Kita akan menggunakan booking room number dan booking code. Kita akan menggunakan data dummy terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke dashboard utama dari aplikasi Indigo Journey. Di sini terdapat informasi mengenai lokasi, room number, kemudian ada temperatur. Nah, di sini terdapat quick action. Quick action ini request instan, seperti meminta handuk, bantal, room service, spa, booking spa, atau juga bantuan lainnya. Kemudian ada today's activities. Kemudian ada Discover Bintan. Kedua ini adalah informasi mengenai aktivitas yang ada disediakan oleh hotel dan juga destinasi yang ada di sekitar hotel. Lanjut ke service page. Di sini terdapat 8 service request. Kita contohkan housekeeping. Nah, di sini tuh terdapat quick select. Jadi secara instan apa yang tamu bisa request. Bisa juga tamu melakukan additional request by typing manual untuk apa keinginan mereka. Misalnya kita contohkan pillow menu. Kita minta 2 pillows. Kita submit request.
nanti di sini ya ini akan muncul pop-up notification. Kemudian kita dapat melakukan view tracking secara real time. Di sini kita dapat cancel request dan juga edit request. Oke, kita akan tinggal ini dulu, kita lanjut ke halaman explore. Di sini terdapat activities menampilkan beberapa kegiatan yang disediakan oleh hotel. Kemudian di sini terdapat filter activitiesnya. Kemudian di sini ada attraction. Di sini adalah destinasi-destinasi yang ada di sekitar hotel. Kemudian di sini ada profile, menunjukkan terdapat concierge, terdapat profile, username, email, room code, kemudian tanggal check-in, check-out, kemudian nationality itu berdasarkan scan dari paspor atau tanda pengenal mereka. Kemudian di sini terdapat concierge, terdapat feedback, halaman feedback, kemudian terdapat halaman notification, kemudian di sana ada language tadi. Nah, kita akan pergi ke halaman feedbacknya. Di sini kita dapat melakukan slide pada rating startnya, bisa juga kita klik, kemudian kita bisa submit feedback. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke notification. Di sini kita sudah melakukan request terhadap pilot menu tadi ke housekeeping. Nah, kita lihat bagaimana dari dashboard dari staff itu memproses request tamu tadi. Kita akan masuk ke housekeeping. Oke, di sini untuk request paling baru itu ada di paling atas belum menu. Misalkan kita update dari staff udah melakukan persiapan, start preparing. Nah, kita coba cek dari Oke. Nah, di sini sudah terupdate. Kalau misalkan proses requestnya itu sudah preparing service, kemudian misalkan kita update lagi, mark as completed, kita cek. Nah, di sini udah terupdate secara langsung. Kalau misalkan requestnya itu udah complete. Oke, mungkin itu saja dari demo aplikasi. Oke, sekian presentasi project mobile pemrograman mobile saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.